Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 28 April, judulnya Daniel pasal 2. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kisah 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Amin. Selama pembuangan di Babel, melalui Nabi Daniel, Tuhan menyajikan gambaran paling meyakinkan yang kita miliki tentang hubungan antara umat Tuhan dan kerajaan-kerajaan dunia ini. Rakyat Israel tidak lagi otonom. Mereka sekarang menuai konsekuensi dari pilihan mereka diperintah oleh raja dan mungkin belajar dari konsekuensi-konsekuensi itu. Dalam Daniel 2 ayat 31-35, yang memberikan gambaran panorama sejarah dunia hingga akhir zaman, ada kebenaran penting yang dapat kita pelajari dari nubuatan yang menakjubkan ini. Pada akhir abad ke-19, banyak orang memunculkan kepercayaan baru pada kemajuan manusia. Pameran The Paris Exposition di tahun 1900 misalnya, merupakan pertunjukan optimisme yang luar biasa tentang masa depan. Tentunya dengan semua kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan kita, banyak masalah terburuk umat manusia akan berakhir. Ketika umat manusia memasuki abad ke-20, di antara banyak pemikir, ada optimisme besar ini bahwa impian seperti kesempurnaan manusia dan kekuatan akal budi akan mengantarkan era baru yang menakjubkan bagi umat manusia. Namun, Perang Dunia Pertama dengan cepat menghancurkan mimpi-mimpi itu. Dan pada akhir abad ke-20, kita telah kehilangan lebih dari 200 juta orang karena peperangan. Kita mungkin telah maju dalam pengertian teknologi, tetapi tentu saja tidak dalam pengertian moral. Mengutip dari Dr. Martin Luther King Jr., dikatakan kita memiliki peluru kendali, tetapi manusia-manusia tak terkendali. Dan itu adalah kombinasi yang sangat menakutkan. Banyak pelajar nubuatan memperhatikan bahwa logam dalam Daniel 2 beranjak dari yang paling berharga menjadi yang paling tidak berharga, yaitu emas lebih berharga dari perak. Perak lebih berharga dari tembaga, dan tembaga lebih berharga dari besi, sampai kita berakhir dengan hanya besi dan tanah liat. Charles Darwin, Karl Marx, dan para pemikir abad ke-19 lainnya berusaha meyakinkan kita bahwa umat manusia entah bagaimana terus meningkat, bahwa manusia berevolusi secara biologis dan sosial. Dan meskipun dalam beberapa hal keberadaan manusia telah meningkat, setidaknya pada tingkat fisik, siapa yang benar-benar melihat ke depan untuk masa depan dunia ini? Seperti yang sekarang diperintah dan dipimpin dengan banyak optimisme akan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran. Yesus memperingatkan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Matius 24 ayat 6 dan 7. Terlepas dari peringatan-peringatan ini, kita dapat lebih tenang, sebab kita telah diberitahu dan diperingatkan sebelumnya tentang hal-hal ini. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Mazmur 46 ayat 11.
Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 12. Tuhan memberkati kita semua.